Hai, kembali lagi di Kinsworld. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manga dari Tokyo Revengers chapter 262. Dalam chapter 262 ini memiliki judul Untuk Mengalahkan dan Membinasakan. Dari judulnya saja sudah sangat serem ya. Membinasakan. Berarti dalam chapter ini akan ada peperangan atau tidak ya? Kita simak ya. Dalam panel pertama, terdapat Chifuyu yang sedang membelakangi Takemichi. Dan Chifuyu pun berteriak, "Selama Takemichi masih berdiri, aku akan melindungi dia entah apapun yang terjadi." Ini seperti akhir yang ada di chapter 261. Setelah Chifuyu berteriak seperti itu, banyak teman-temannya yang langsung terheran-heran melihat aksi Chifuyu. Sampai ada yang berkata orang itu masih berdiri. Dan Chifuyu pun sekali lagi berteriak, Toman tidak akan pernah kalah. Dalam panel selanjutnya, Chifuyu pun berteriak kepada geng Kentomanji, "Majulah! Kita selesaikan ini sekarang juga." Itulah semangat Chifuyu yang keluar sambil membela Takemichi. Setelah berkata seperti itu, Chifuyu pun berteriak sangat kencang. Sampai semua member geng Toman akhirnya melihat si Chifuyu dengan semangat yang berapi-api. Dan sampai ada yang bilang, "Kau memberiku semangat Chifuyu? Toman belum berakhir, iya kan kalian semua?" Akhirnya semua geng Toman pun bangkit. Walau mereka sudah babak belur, mereka tetap berdiri untuk membantu Takemichi melawan Maiki. Setelah semuanya bangkit, tanpa diduga, sang monster pun ikut bangkit. Siapa dia? Yaitu Taiju. Taiju bangkit sambil dipapah untuk berdiri dan dia memegang bendera Tokyo Revenger. Sambil berteriak, "Kata siapa kami sudah selesai?" Akhirnya Takemichi pun melihat aksi Taiju dan bertanya, "Kau tak apa?" Namun di panel selanjutnya Sanzu pun kesal. "Sial, jadi lukanya tidak begitu dalam," kata Sanzu. Dan semua geng Toman berdiri sambil berteriak, "Toman, Toman, Toman, Toman." Dan semuanya pun bangkit sambil meneriakkan kata Toman. Dan Takemichi pun terlihat bahagia sambil melihat anak buahnya berdiri kembali. Hanma pun tersenyum sambil mengejek geng Toman. Apa nih? Orang-orang Toman berdiri lagi. Di tengah teriakan geng Toman, Maiki pun bilang, "Berisik," sambil terus maju ke arah Takemichi. Namun Takemichi tahu kalau Maiki sudah lepas kontrol. Matanya sudah memutih semua. Takemichi pun teriak. Mata itu belum selesai bicara, Takemichi langsung dihajar oleh Maiki dan terpental jauh ke belakang. Hanya dengan satu pukulan, Takemichi terlempar jauh. Chifuyu pun ingin membela Takemichi sambil berteriak dan ingin menyerang si Maiki. Takemichi, namun Maiki pun berhasil menendang Chifuyu dan Chifuyu pun terlempar jauh sampai ke rel. Dan semua geng Toman pun kaget melihatnya. Di satu sisi, Sanzu senang, itu dia, impuls gelap. Akhirnya Maiki mendatangi Sanzu dan Sanzu pun berbicara kepada Maiki. "Aku telah menunggu ini Maiki, momen ini." Tanpa disangka-sangka, Maiki malah menendang Sanzu dengan tendangan roketnya, tepat di bagian leher, sampai Sanzu pingsan dan tidak bergerak. Semua geng Toman, termasuk Hanma pun bingung, kenapa Maiki menyerang Sanzu? Padahal Maiki dan Sanzu adalah di tim yang sama. Akhirnya Hanma pun melempar pertanyaan kepada Maiki. "Kenapa Maiki? Dia ada di pihakmu tahu?"
Lalu jawab si Mikey hanya membicarakan satu kata. Terus dan Hanma pun ditendang jauh oleh Mikey. Dan semua geng Toman langsung kebingungan. Dan tanpa disadari, Mikey pun maju satu persatu melawan pasukan geng Toman. Semua orang geng Toman dibabat habis. Hanya dengan satu orang melawan puluhan orang geng Toman, Mikey pun berhasil berdiri di antara para geng Toman yang sudah ambruk. Sebelum panel terakhir, ada kata-kata impuls gelap mengamuk. Apa yang direncanakan oleh tatapan kosong itu? Jadi, apa mungkin Mikey itu punya dua kepribadian? Atau dia dimasuki oleh Mikey yang lain yang ada di masa depan atau di masa lalu? Nah, di panel terakhir, hanya ada tatapan kosong Mikey dengan terdapat beberapa tetes darah yang ada di pipinya. Nanggung lagi ceritanya. Jadi penasaran kan, gimana nanti Takemichi melawan Mikey? Apakah Takemichi bisa membuat Mikey berhenti? Atau malah Takemichi yang babak belur lagi, dihajar oleh Mikey dengan pengaruh dari impuls gelap? Kita nantikan ya, Tokyo Revengers di chapter 263 nanti. Nah, itu dia penjelasan mengenai Tokyo Revengers 262. Jika kalian ada masukan, boleh langsung komentar di kolom di bawah ya. Karena berbagi itu indah. Saling sharing ya. Terima kasih. See you.